Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi serial. Apa itu korelasi serial? Korelasi serial adalah korelasi yang digunakan apabila dua variabel yang akan dikorelasikan. Variabel pertama dalam bentuk data kontinu, yaitu data interval atau data rasio, akan dikorelasikan dengan data ordinal. Apabila korelasi serial digunakan untuk melakukan analisis, di mana data ordinalnya terdiri dari dua kategori, disebut dengan Dewey serial. Misalnya hubungan antara prestasi belajar dengan jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari dua kategori, maka disebut dengan korelasi Dewey serial. Apabila data ordinalnya terdiri dari tiga kategori, misalnya hubungan antara prestasi belajar dengan tingkat kerajinan, di mana tingkat kerajinan terdiri dari rajin, sedang, malas, ada tiga kategori, maka disebut dengan korelasi triserial. Apabila terdiri dari empat kategori, misalnya sangat rajin, malas, sangat malas, maka menjadi empat kategori disebut dengan korelasi catur serial. Kemudian apabila korelasi serial digunakan untuk variabel di mana data ordinalnya terdiri dari 5 kategori, misalnya sangat rajin, sedang, malas, sangat malas, maka disebut dengan panca serial. Begitu seterusnya. Korelasi Dewey serial simbolnya adalah R Dewey's. Triserial simbolnya adalah R tris. 3 atau catur serial disebut dengan korelasi catur serial dengan simbol R cas, dan apabila 5 kategori atau korelasi panca serial, simbolnya adalah R pas. Bagaimana rumus yang digunakan untuk melakukan analisis korelasi serial? Rumusnya adalah R serial sama dengan sigma dalam kurung OR kurang OT kali M per SD total kali sigma OR kurang OT pangkat 2 per P. Ini bisa kita lihat rumus yang digunakan. Ada penjelasan di bawahnya. R ser adalah R korelasi serial atau koefisien korelasi serial. Kemudian OR adalah ordinat yang lebih rendah, OT ordinat yang lebih tinggi, M min atau nilai rata-rata, SD tot standar deviasi total, dan P proporsi individu dalam golongan. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap korelasi serial, misalnya dalam suatu kegiatan penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara nilai rata-rata atau min ujian semester dengan keaktifan dalam belajar kelompok dari 30 orang mahasiswa UIN. Prestasi belajar atau nilai ujian semester adalah data interval, sedangkan keaktifan dalam belajar kelompok adalah data ordinal. Keaktifan dalam
belajar kelompok terdiri dari aktif, sedang, pasif. Disajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah jumlah mahasiswa ada 30 orang. Kemudian yang kategori aktif ada 9 orang. Yang sedang ada 15 orang. Dan yang pasif ada 6 orang. Data ini tentunya diambil dari data mentah, hasil dari instrumen yang digunakan. Misalnya, Ahmad nilainya 80, belajar kelompoknya aktif, maka dia masuk kemari. Budi termasuk aktif, nilainya 75, masuk kemari. Cici nilainya 75, masuk kategori dalam belajar kelompok sedang, masuk kemari. Dedi nilainya 60, masuk kategori pasif, letakkan di sini. Oleh karena itu, nilai ini ditempatkan sesuai dengan hasil ujian semester dan ditempatkan pada kolom kategori aktif, sedang, atau pasif. Itu sebabnya mengapa jumlah masing-masing kategori tidak sama. Dalam contoh ini, yang aktif terdiri dari 9 orang, kemudian yang sedang ada 15 orang, dan yang pasif ada 6 orang. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kita akan melengkapi tabel penyajian data ini, menambah beberapa baris di bawahnya. Kita mulai dari nomor urut. Ini adalah nomor urut nilai 1 sampai 15. Ini bukan nomor jumlah responden. Jumlah nilai, kolom jumlah nilai dijumlahkan golongan aktif dari 80 sampai ke 65. Kemudian kelompok sedang 75 sampai 60 dijumlahkan 1005. Kemudian kelompok pasif dijumlahkan ke bawah 370. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah mahasiswa dari masing-masing kategori. Di sini jumlah mahasiswa yang aktif ada 9 orang, sedang 15 orang, dan yang pasif ada 6 orang. Lalu proporsi adalah jumlah mahasiswa yang aktif 9 dibagi jumlah mahasiswa secara keseluruhan ada 30. Dari mana datangnya 30? 9 tambah 15 tambah 6. Jadi 9 bagi 30 0,30. Kemudian 15 bagi 30 hasilnya 0,50. 6 bagi 30 hasilnya 0,20. Selanjutnya nilai rata-rata atau min. Jumlah nilai kelompok aktif 640 dibagi jumlah mahasiswa ada 9, hasilnya 71,11. Sedang 1005 dibagi 15 hasilnya 67. 370 dibagi 6 hasilnya 61,7. Setelah kita peroleh jumlah nilai, jumlah mahasiswa, nilai proporsi, dan juga nilai rata-rata atau min, cara mengisi tabel ini dapat dilihat dari keterangan di bawah, yaitu penjelasan mengisi tabel 518. Ada penjelasan setiap kolom nomor 1, 2, 3, sampai nomor 4. Setelah tabel perhitungan selesai, barulah langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien korelasi serial.
Bagaimana caranya? Pertama, kita harus menyiapkan titik ordinat, di mana titik ordinat ini ditentukan berdasarkan nilai proporsi. Nilai proporsi ada 0,30, 0,50, 0,20, sehingga di dalam titik ordinat nanti akan terdiri dari 4 titik ordinat, yaitu titik A, B, C, dan D. Ordinat A adalah 0,0 atau 0. Bagaimana menentukan titik ordinat B? Untuk mengetahui besarnya ordinat dapat dilihat pada tabel ordinat dan Z pada kurva normal. Lihat lampiran 3. Dalam tabel tersebut ada 2 kolom P. P yang satu merupakan komplemen dari P yang lain. Untuk mengetahui tinggi ordinat, boleh dipilih salah satu P, baik pada kolom pertama ataupun kolom kedua. Ini adalah tabel ordinat dan Z pada kurva normal. Di sini ada P, di mana P ini merupakan nilai proporsi. P kedua adalah komplemennya. Ordinatnya, ini adalah kolom ordinat dan ini kolom Z. Begitu juga pada P yang kedua ini, lanjutan dari P yang ada di sini. Ini adalah tabel ordinat dan Z pada kurva normal. Cara melihatnya adalah tadi proporsi atau nilai P adalah 0,30. Oke, 0,30 ini dia. Komplemennya adalah 0,7. Sehingga kalau kita jumlahkan 0,30 tambah dengan 0,70, hasilnya adalah 1. Berapa titik ordinatnya? Ini adalah titik ordinatnya. 0,34769. Ya, titik ordinat B dengan P 0,30, tinggi ordinatnya adalah 0,34769. Sedangkan titik ordinat C adalah P 0,30 ditambah dengan 0,50. Hasilnya adalah 0,80, di mana titik ordinatnya adalah 0,27996. Kita lihat titik ordinat 0,80. Kita bisa mencari 0,2 atau 0,8. Maka 0,2, kemudian yang 0,8 atau 0,2, hasilnya adalah 0,2. Ini hasilnya adalah 0,27996. Maka dengan demikian kita sudah memperoleh titik ordinat A adalah 0, B 0,34769, C 0,27996, dan ordinat D adalah 0. Setelah titik ordinat kita peroleh, langkah selanjutnya adalah menyiapkan tabel perhitungan untuk mencari R serial. Ini caranya. Pertama adalah kolom golongan ada 3, aktif, sedang, pasif. Jumlah responden atau jumlah sampel yang aktif ada 9 orang, ini. Yang sedang ada 15, ini. Yang pasif ada 6, ini. Kita tinggal menyesuaikan, ini. Proporsinya kita isi sesuai dengan kategori aktif, sedang, dan pasif.
0,30, 0,50, dan 0,20. Selanjutnya kolom ordinat ini diisi secara berurutan dari ordinat A, B, C, dan D. A 0, B 0,34769, kemudian C 0,27996, lalu D adalah 0. Kemudian OR kurang OT, ya, kolom OR kurang OT adalah ordinat rendah dikurangi ordinat tinggi. OR kurang OT, cara menghitungnya adalah ordinat 0,34769 dikurangi 0. Hasilnya tetap 0,34769. Kemudian yang kedua, titik ordinat 0,27996 dikurangi 0,34769, hasilnya min 0,06773. Kemudian terakhir 0 dikurangi 0,27996, hasilnya adalah min 0,27996. Lalu kolom selanjutnya adalah mengkuadratkan. OR kurang OT pangkat 2 tinggal dikuadratkan, hasilnya ini 0,34769 dikali 0,34769, ini hasilnya. Begitu seterusnya dikuadratkan pada kolom OR kurang OT. Kemudian kolom selanjutnya, OR kurang OT pangkat 2 dibagi P. Berarti kolom ini dibagi P. Ini P. Jadi 0,120888 ini dibagi P 0,30. Dapat ini. Berikutnya yang kedua ini diperoleh dari 0,004587 dibagi P 0,50. Hasilnya ini. Begitu seterusnya untuk yang golongan pasif. Kemudian nilai rata-rata min, kalau min diambil dari tabel penyajian data awal atau tabel perhitungan awal yang sudah kita hitung. Nilai rata-rata kita masukkan kemari, dapat ini. Selanjutnya menghitung, mengisi kolom OR kurang OT kali M. OR kurang OT ini dikali M, ini nilai rata-rata, jadi 0,34769 dikali 71,1, ini dapatnya. Begitu seterusnya, ini dikali dengan ini, dapat ini. Lalu dijumlahkan, dapatlah 2,90932. Ini adalah sigma OR kurang OT dikali M. Sedangkan ini dijumlahkan juga, maka diperolehlah penjumlahannya adalah 0,80404 adalah sigma OR kurang OT pangkat 2 per P. Cara mengisi tabel ini bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini. Ada penjelasan setiap kolomnya. Maka dari tabel perhitungan tersebut dapatlah kita buat ringkasan
atau beberapa informasi terkait dengan hasil perhitungan, yaitu sigma OR kurang OT pangkat 2 adalah 0,804024, sedangkan sigma OR kurang OT kali M 2,90932. Langkah selanjutnya adalah mencari standar deviasi total. Untuk menghitung standar deviasi total, terlebih dahulu harus kita siapkan tabel perhitungan untuk mencari standar deviasi. Ini adalah tabel perhitungan untuk mencari standar deviasi. Pertama dibuat kolom nilai, diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, lalu dihitung frekuensinya. 80 ada 2 orang, 75 ada 4 orang, sampai 55 ada 2 orang. Kemudian dikalikan kolom Fx, F dikali X, 2 dikali 80, 160. Begitu seterusnya sampai 2 dikali 55, hasilnya 110, lalu dijumlahkan. Dijumlahkan, hasilnya 2010 adalah sigma Fx, sedangkan sigma F atau N adalah 30. Lalu kolom Fx pangkat 2 adalah perkalian F dengan X pangkat 2. Jadi 2 dikali 80 pangkat 2 dapatlah 12.800. Begitu juga untuk 22.500 diperoleh dari 4 kali 75 pangkat 2. Begitu seterusnya diisi sampai ke bawah, lalu dijumlahkan, dapatlah 135.950. Ini adalah sigma Fx pangkat 2. Setelah diperoleh sigma Fx pangkat 2, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam rumus standar deviasi total, di mana sigma Fx sudah kita ketahui, kita masukkan angkanya, begitu juga N, kemudian juga sigma Fx pangkat 2. Maka setelah kita masukkan hasilnya seperti ini. Maka diperolehlah standar deviasi total 6,532. Jadi standar deviasi totalnya adalah 6,532. Setelah diperoleh standar deviasi total, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam rumus R serial. Ini rumusnya, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka-angka sigma OR kurang OT kali M adalah 2,90932, kemudian SD total dikali dengan sigma OR kurang OT pangkat 2 per P, dapatlah 5,251885. Dengan demikian, R serial diperoleh sebesar 0,554. Setelah R serial diperoleh, langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap R serial tersebut, apakah ini ada korelasi atau tidak ada korelasi. Ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Ya, memberikan interpretasi untuk R serial berbeda dengan R product moment. Untuk korelasi R product moment langsung bisa kita konsultasikan dengan tabel R product moment, namun untuk R serial tidak bisa langsung diinterpretasikan sebagaimana R product moment. Mengapa? Para ahli statistik menganggap bahwa rumus korelasi serial yang telah disebutkan di atas koefisiennya terlalu tinggi atau overestimate dibandingkan dengan nilai R yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini dapat digunakan rumus R kotomisasi. Namun, hasilnya terlalu rendah atau underestimate dari nilai R product moment.
Agar koefisien korelasi triserial mendekati harga R product moment, dapat dilakukan dengan berkonsultasi pada tabel koreksi untuk kotomisasi. Lihat lampiran 4. Ini adalah R kotomisasi. Untuk lebih jelasnya kita ujikan R triserial dari contoh perhitungan di atas. Contoh di atas, R tris 0,554. Selanjutnya substitusikan ke dalam rumus R kotomisasi seperti di bawah ini. Maka dimasukkan R triserialnya, ya. R triserialnya 0,554 dikali dengan akar 0,804024. Maka RCH atau R kotomisasinya adalah diperoleh 0,497. Selanjutnya, berkonsultasi pada tabel faktor koreksi karena penggolongan secara kasar. Cara melihat tabel, R menunjukkan R kotomisasi, berarti ini nanti harus kita lihat 0,497. Sedangkan angka 2 sampai 10 menunjukkan jumlah kategori atau penggolongan. Penggolongan kita berarti ada 3, yaitu aktif, sedang, pasif. Kita coba lihat di lampiran. Kita lihat di sini ternyata RCH 0,497 di sini terdiri dari 2 digit, maka kita jadikan 0,5. Jadi kalau ini kita jadikan 2 digit 0,5, karena 0,497 tidak ada, yang ada hanya 2 digit, maka kita bulatkan menjadi 0,5. Dengan R kotomisasi 0,5 kita peroleh ini 0,5, kemudian terdiri dari 3 kategori. Ini dia 3 kategori, berarti kolom ketiga kita peroleh 1,085. Maka hasilnya sama di sini. Maka setelah kita peroleh nilai tabel 1,85, agar koefisien RCH ekuivalen dengan R product moment, RCH dikalikan dengan hasil faktor koreksinya, maka 0,497 dikali 1,085, hasilnya adalah 0,539. Nah, 0,539 ini sudah ekuivalen atau sudah sama dengan nilai R product moment. Selanjutnya berkonsultasi dengan tabel harga kritik product moment dengan berpatokan pada DF, di mana DF N kurang 2, maka N-nya ada 30 orang, kemudian variabelnya ada 2, maka 30 kurang 2, 28. Dari tabel R product moment dengan DF 28, diperoleh R tabel pada taraf signifikan 5%, 0,361, dan taraf signifikan 1%, 0,463. Dengan RCH 0,539 jauh lebih besar dari R tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara keaktifan belajar kelompok dengan nilai ujian semester pada mahasiswa UIN. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin aktif mahasiswa dalam belajar kelompok, maka semakin tinggi nilai ujian semesternya. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak aktif mahasiswa dalam berdiskusi, maka semakin rendah nilai ujian semesternya.
Nah, oleh karena itu, apa rekomendasi hasil penelitian kita? Agar nilai mahasiswa baik, makin tinggi, maka mahasiswa harus diaktifkan dalam berdiskusi kelompok. Karena semakin aktif, nilainya semakin baik. Maka disarankan juga kepada dosen-dosen untuk banyak menggunakan model-model pembelajaran yang di dalamnya banyak menggunakan model-model berdiskusi kelompok. Demikian kira-kira penjelasan kita tentang penggunaan korelasi serial. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada materi yang lain, seri kuliah online statistik penelitian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.